Wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung di konferensi pers Koalisi Keadilan bagi Perempuan. Di hari Jumat 7 Agustus 2020, kelompok perempuan menginisiasi untuk bergabung di dalam Koalisi Keadilan bagi Perempuan, bukan tanpa alasan, tapi sebenarnya ini berangkat dari satu keprihatinan. Setelah beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan ya dengan keputusan lembaga yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang punya mandat untuk membentuk undang-undang ternyata mengambil keputusan menunda atau menganggap bahwa rancangan undang-undang PKS sebagai rancangan undang-undang yang bukan lagi prioritas begitu. Nah, tidak berapa lama dari keputusan itu, ternyata di tanggal 21 Juli 2020, masyarakat Kalimantan Timur dikejutkan dengan satu kejadian, dan ini cukup menyita perhatian masyarakat. AOS, ya, AOS, inisialnya, perempuan usia 18 tahun, di dalam berita di media di Kalimantan Timur dikatakan mengalami pemaksaan hubungan intim oleh ayahnya setelah sebelumnya dipaksa minum miras. Saya menyingkat saja berita-berita yang menyebar. Awas sempat melakukan perlawanan namun justru dibalas dengan kekerasan, tindakan pemukulan yang itu mengakibatkan luka-luka. Namun kemudian si korban berhasil meloloskan diri dan mendapat pertolongan masyarakat, dan kasusnya sekarang sudah ditangani pihak aparat penegak hukum. Dan menurut informasi yang disampaikan kepada media, pihak penegak hukum mengklasifikasikan sebagai kasus tindak pemerkosaan. Namun upaya-upaya yang dilakukan dalam perkembangannya ternyata pihak pelaku pemerkosaan ini mengajukan permohonan penyelesaian mekanismenya tidak dengan hukum negara tapi dengan hukum adat. Ini yang kemudian menimbulkan banyak reaksi di masyarakat antara pro dan kontra, dan ini juga yang kemudian menggugah beberapa lembaga perempuan melakukan koordinasi dan bersepakat untuk membentuk Koalisi Keadilan bagi Perempuan. Hari ini koalisi akan menampilkan para narasumber untuk membahas masalah itu, baik dari kelompok yang selama ini mendampingi para penyintas, kemudian akademisi yang memang bidang pidana, dan juga dari komunitas masyarakat adat serta perwakilan dari Koalisi Keadilan bagi Perempuan. Yang akan memberikan paparan di pagi hari ini ada Ibu Mai Kristi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Aris. Ya, ada Ibu Orin dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selamat pagi, Bu Orin. Pagi, Bu. Berikutnya ada Ibu Erika Siluk. Ini julukannya perempuan muda berbahaya ini. Sudah aktif? Ya. Maknya masih unmute ya. Baik. Berikutnya ini Ibu Yulita Lestiawati yang saya kenal dulu aktif mendampingi masyarakat adat ya. Ya, mereka akan tampil di room Zoom kita kali ini, dan yang pertama mungkin saya langsung saja. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mai Kristi untuk 10 menit ke depan memberikan paparan sebenarnya seperti apa sih perspektif korban terhadap kasus ini. Saya persilakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Arisatno, teman-teman yang tergabung di Zoom meeting. Jadi di sini juga saya ingin sedikit mengklarifikasi bahwa di situ tertulis narasumber saya sebagai tim pendamping hukum. Sebenarnya kalau untuk yang bagian hukumnya itu bukan bidang saya, cuman karena kemarin mengunjungi korban AOS, itu kita dengan satu tim yang dipimpin oleh Pak Abramingan selaku kuasa sah dari keluarga korban. Kalau saya pribadi sih dari SOS Save Our Sister kita lebih ke healing treatment ya untuk konseling korban. Jadi saya ingin sedikit bercerita sekitar mungkin 1 minggu lalu saya dan beberapa kawan-kawan itu kita ngeluruk untuk ketemu dengan Kapolres, dengan Pak Arief, Kapolres Polresta Samarinda.
Kemudian di sana kita ingin menegaskan bahwa mungkin dari semua yang hadir di Zoom meeting ini sudah mengetahui bahwa ketika kasus berjalan, pemeriksaan naik menjadi tersangka, kemudian ada mungkin bisa saya sebut sedikit intervensi dari beberapa pihak yang ingin TSK itu mendapatkan penangguhan penahanan ya, seperti itu ya, kita semua mengetahui itu. Nah, di situ saya tergerak untuk koordinasi dengan banyak pihak, kawan-kawan perempuan, penyintas juga dari beberapa unsur adat untuk supaya yuk kita rame-rame kita ke Polres, kita menghadap ini sebenarnya ada apa sih gitu. Kan sudah jelas nih, ini kan tindak kriminal murni ya. Kenapa kemudian seolah-olah ditarik yaitu ranahnya itu ke ranah adat gitu. Dan ini tindak pidananya juga tindak kriminalnya juga bukan tindak kriminal main-main yang cuma sekedar memukul atau apa ya. Ini sudah benar-benar dan juga sudah bukan masuk kategori pelecehan seksual lagi, tapi udah pemerkosaan. Nah, akhirnya setelah kami bertemu, diterima baik dengan Pak Kapolres, pada siang itu, Pak Kapolres sendiri yang menyatakan bahwa barang bukti sudah cukup kuat untuk menjadikan saudara R sebagai tersangka. Nah, dari situ kami memiliki kepercayaan penuh nih terhadap Polres bahwa kawan-kawan aparat tidak akan begitu saja mudah diintervensi ya atas beberapa unsur yang mengatasnamakan tokoh adat, tokoh besar yang seperti itu. Jadi ditegaskan oleh Pak Kapolres pada siang itu di forum bahwa barang bukti sudah cukup kuat sehingga dia naik statusnya menjadi TSK. Oke. Kemudian setelah itu saya mengunjungi korban. Esokan harinya saya mendapat kesempatan untuk ketemu dengan korban. Di sana saya juga didampingi oleh teman-teman dari LBH Apik yang kemudian mendapatkan kuasa dari keluarga korban untuk mendampingi sebagai ini ya kuasa hukum korban. Jadi saya mengunjungi korban, saya sempat bertanya tentang apa yang terjadi. Saat kejadian itu seperti apa korban ya. Alhamdulillah kondisinya juga kondisi yang stabil ya, kawan-kawan. Korban kondisi yang stabil, walaupun masih ada sedikit ketakutan dan enggan untuk bertemu dengan banyak orang, tapi saya coba menggali pelan-pelan. Dan dari situ, saya sudah mendapatkan gambaran bahwa, dan menurut pengakuan korban juga nih, tindakan ini posisinya gini Bu, korban itu kan juga dianiaya. Jadi ada sempat lebam, kemudian bibirnya itu robek. Karena pada saat kemarin saya visit korban itu dilihat foto pada saat visum ya, itu masih saya ketemu pun itu masih agak sedikit memar di bagian kepala karena dibenturkan ke lantai oleh pelaku. Kemudian bibirnya juga robek. Jadi waktu itu mungkin ini yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan, menurut pengakuan korban, bahwa kalau untuk bicara tindak kekerasan atau penganiayaan, itu sudah korban dapatkan mulai dari korban berusia 8 tahun. Mulai dari tinggal dengan pelaku. Tapi yang untuk pemerkosaan memang baru yang pada saat kejadian kemarin itu. Tapi kalau untuk penyiksaan, bahkan sampai disetrum, itu sudah sering korban alami. Gitu. Kemudian saya katakan pada korban, kenapa dengan posisi yang sudah sangat disiksa seperti itu masih mau tinggal di situ gitu loh. Ya, alasan korban menyampaikan lagi karena ibu korban ini kan di kampung nih, di Wahau ya. Di Wahau atau di Biau. Karena ibu korban dan keluarga korban di sana itu berharap korban ini ditaruh di Samarinda dengan pelaku itu supaya bisa mendapatkan pembiayaan untuk pendidikan yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Jadi ketika misalnya korban ini mendapat penyiksaan, dia melapor ke ibunya pun, ini jadi seperti, memang mungkin kamu yang nakal, kamu yang nggak bisa dengar bapakmu. Ya seperti itu. Jadi terjadi pembiaran, padahal sejak umur masih yang sangat-sangat belia sekali, itu sudah kerap sekali mendapatkan penyiksaan, yang dikurung di kamar mandi, kadang sampai 1 hari, 2 hari tidak dikasih makan. Nah, kalau kemudian saya akan cerita yang pada saat kejadian itu selama 1 minggu korban itu dikunci dari luar oleh pelaku. Diberi makanan itu ya Indomie dan stok telur. Korban bercerita seperti itu ke saya. Kemudian
pertama kali korban mengalami pelecehan seksual dari pelaku itu, ya memang korban dicekoki. Karena kan ini kan ada durasinya ya, setelah kejadian pemerkosaan yang pertama, kemudian 2 minggu kemudian kejadian lagi nih, yang akhirnya korban melapor. Nah, 2 minggu yang paling pertama pada saat kejadian itu, yang memang korban dicekoki minuman keras, dengan alasan si pelaku ini adalah itu minuman obat untuk kurus. Karena memang korban badannya bongsor ya. Di situ korban sempat menolak karena dia memang tahu itu alkohol. Jadi dia bilang, Pak, ini alkohol, aku tahu. Bilang, kamu nggak usah sok tahu. Kamu nurut nggak sama aku? Gitu. Akhirnya dia diminumin yang jumlahnya banyak, sampai korban itu ya sudah oleng lah, untuk jalan ke kamarnya pun merangkak. Akhirnya terjadilah pemerkosaan itu, tapi korban dalam keadaan yang benar-benar setengah sadar sekali. Jadi dia sempat yang berpikir gini, ketika yang dia tahu waktu itu pelaku membuka semua pakaiannya, itu yang paling terakhir. Kemudian korban habis itu ya sudah, udah nggak ingat apa-apa lagi. Nah, pokoknya yang dia tahu, yang pertama kali adalah dia ingat korban membuka pakaiannya semua. Nah, cuman waktu itu dia berpikir gini, mungkin bapakku mau bersihkan badanku atau apa, masih yang berpikiran seperti itu. Akhirnya ketika dia sadar, dia sudah menemukan keadaan dirinya sudah berpakaian lengkap, tapi nyeri di bagian alat vital, kemudian rasa lelah yang luar biasa sekali. Di situ dia sempat berpikir, karena mungkin masih ada sedikit sisa sperma kali ya. Jadi dia berpikir, masa sih bapakku seperti itu gitu loh. Dia masih yang nggak mungkin, karena dia jadi gini, dia waktu itu cerita ketika dia ingin menanyakan itu ke bapaknya, dia berpikir lagi, masa sih, kayaknya nggak mungkin. Tadi yang aku ingat memang bapak bukain bajuku, tapi mungkin cuma untuk bersihin badanku saja, karena dia ada sedikit muntah gitu loh. Akhirnya yang kejadian pertama itu tidak diceritakan. Akhirnya kejadian pertama itu korban bungkam, karena dia merasa masih yang 50-50 antara ini benar nggak sih, karena kan dia merasa dirinya tidak dalam kesadaran penuh. Nah, akhirnya dia bungkam ya seperti biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian setelah itu 2 minggu kemudian, pelaku datang lagi ke situ dengan salah seorang temannya, dan itu minum. Ya, mereka minum lagi. Korban posisinya di dalam kamar pada saat itu. Korban posisinya di dalam kamar. Kemudian ketika teman pelaku pulang, pelaku mengunci semua rumah, kemudian memaksa korban untuk minum minuman keras yang berbeda dengan yang diberikan pada saat yang 2 minggu yang lalu. Karena di bawah ancaman, dan korban juga sudah sering dianiaya sih sebenarnya sebelumnya gitu loh. Jadi akhirnya korban nurut aja. Diminumin 1 gelas pertama full, kalau menurut keterangan korban. Kemudian setelah itu yang kedua kali diminumin lagi setengah gelas. Jadi itu cap tikus, 1,5 gelas yang diminumkan ke korban, lalu korban ambruk gitu loh. Korban ambruk. Kemudian nah di situ korban yang benar-benar masih, istilahnya masih walaupun setengah tapi masih sadar. Korban masih sadar, jadi dia udah bisa menceritakan apa yang terjadi, yang bajunya dibuka, kemudian ya yang dipaksa untuk berhubungan intim, yang seperti itu. Dan setelah itu yang kedua, korban mendapat kekerasan seksual lagi, dan di situ korban mulai melawan dan nangis, minta dipulangkan kembali ke ibunya. Nah, karena mendengar korban menangis dan melawan, akhirnya si pelaku ini naik pitam, marah, akhirnya menganiaya, mulai dari memukul dan membenturkan ke lantai. Setelah habis mereka berkelahi semua, korban memilih untuk kemudian diam saja daripada semakin dianiaya. Akhirnya korban memilih untuk diam. Setelah itu pelaku pergi, korban jalan ke ruang tamu dan melihat mobil pelaku sudah tidak ada. Akhirnya korban masuk lagi kembali ke kamarnya, dan dia
masih menemukan HP-nya, karena yang pertama yang di awal cari HP-nya karena dia takut diambil oleh pelaku. Ternyata HP-nya masih ada di balik selimut, dia bilang. Yang pertama dia lakukan adalah telepon keluarganya di kampung, video call di keluarganya di kampung. Dan di situ kalau menurut pengakuan korban ke saya, keluarganya lagi-lagi tidak percaya. Jadi malah pada saat muka korban itu sudah yang lebam, ada darah, itu malah dibilang, kamu hiasin mukamu pakai apa sih? Dicoret-coret pakai spidol kah? Kok kayak gitu? Masih yang seperti itu, teman-teman. Saking keluarga di kampung itu nggak percaya. Akhirnya yang dia bilang, aku ini digini-ginikan sama bapak, aku habis pukuli, aku habis diperkosa, apa semua. Keluarga di kampung masih nggak percaya. Padahal korban posisinya sudah video call, ngasih lihat luka-luka di wajahnya, dan itu dianggap coretan spidol oleh mereka. Akhirnya korban nekat lewat pintu belakang, itu manjat ke cari pertolongan. Dan kebetulan memang ada orang lewat, pada saat kejadian memang ada orang lewat, ditolong, akhirnya dengan posisinya itu, video call itu masih nyala. Jadi korban cari pertolongan, ini supaya dia mau membuktikan ke keluarganya di kampung, ini beneran, aku nggak main-main gitu loh. Nah, akhirnya setelah ada yang nolong, udah ada beberapa orang yang nolong, yang tetangga inilah yang nolong ini akhirnya langsung ngomong langsung, video call langsung ke keluarganya di kampung. Bu, ini bener anaknya terjadi gini. Nah, barulah mereka percaya semua kejadian itu. Akhirnya tetangga lah yang bawa untuk melapor ke polisi seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini kejadian yang memang benar-benar luar biasa menyakitkan ya, dalam artian ternyata korban ini sudah dapat penganiayaan dari dulu, tapi keluarganya dia itu sama sekali nggak percaya gitu loh. Dan justru cenderung menyalahkan si korban. Jadi si korban ini sudah yang berkali-kali minta untuk kembali ke kampungnya, tapi selalu dipulangkan kembali ke tempat itu. Nah, kemudian teman-teman, yang paling membuat saya mungkin bisa dikatakan, iya, yang 1 menit lagi. Iya, oke. 1 menit. Dan kemudian, ya oke, 1 menit terakhir. Dan kemudian yang memang paling menjengkelkan buat saya itu adalah ketika kepribadian korban ini diserang oleh pihak sebelah dengan mengatakan bahwa korban ini sudah tidak perawan lah, sudah biasa diperkosa lah, segala macam hal-hal terkait dengan kepribadian si korban itu disebarkan kemana-mana untuk semacam pembunuhan karakter korban gitu loh. Jadi disebutkan bahwa si korban ini memang nakal, tidak bisa diatur, sering diperkosa, atau apa itu semua. Dan ada satu hal yang membuat ada pengakuan dari korban yang memang saya sempat katakan ke dia, ini kakak dengar kamu disebut yang sudah tidak perawan, yang sering sering melakukan hubungan seks, yang pokoknya sudah sangat buruk sekali lah yang diberitakan oleh pihak sebelah untuk menyerang si korban. Dan korban membuat pengakuan bahwa iya memang saya memang sebelum sama bapak saya memang sudah tidak perawan dan pelakunya itu adalah keponakan bapak sendiri. Dan ternyata jauh dari kejadian ini dia sudah pernah mengalami hal yang sama, tapi dia bungkam. Dan itu dibawa intimidasi, dia coba melaporkan ke keluarganya, tapi ditolak, udah nurut aja. Kamu harus sekolah yang baik, kamu harus tinggal di sana. Korban dikembalikan lagi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, dan saya berharap di sini kita mengawal kasus ini, karena ini sudah, saya pikir ini sudah bukan kejahatan main-main ya. Mulai dari kecil dia ternyata dianiaya dan sudah mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu Mai Kristi, saya sampai nggak ngerti nih harus ngomong apa. Luar biasa ya. Saya langsung sakit perut ini dengar saya apa yang disampaikan Bu Kristi ini luar biasa ya. Banyak yang belum ada di berita media selama ini disampaikan bagaimana ternyata pelaku tidak hanya menyerang fisik tapi juga psikologis, kepribadian, bahkan keluarga juga ikut dipengaruhi ya, mungkin karena ketokohan beliau. Ya, kawan-kawan, Ibu Mai Kristi ini merupakan aktivis perempuan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Dayak yang aktif di Save Our Sister Kalimantan Timur ya, sebuah gerakan perlindungan perempuan dan anak yang juga mendampingi konseling terhadap para penyintas dan sekaligus beliau sebagai pembina Sekolah Adat Punan Semeriot Kalimantan Utara ya. Terima kasih Bu Mai Kristi.
Selanjutnya kawan-kawan, setelah kita mendengar bagaimana perlakuan yang diterima korban, yang menurut saya sudah melebihi batas kemanusiaan ya, disiksa, diperkosa, diserang kepribadiannya, psikologisnya begitu, dan itu terjadi sejak dia usia dini ya, kekerasan itu sudah terjadi. Ini jadinya persoalan ini memang tidak hanya persoalan hukum ya, banyak persoalan yang menyadarkan kita bahwa bicara kekerasan terhadap perempuan itu harus bergandengan tangan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik ya bagi korban. Baik, saya selanjutnya akan ke Ibu Orin Gusta Andini SHMH. Beliau sehari-hari dosen bidang minat hukum bidang minat hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dan beliau akan Bu Orin, tadi kita mendengarkan paparan ya soal kasus yang menimpa AOS ini ya, tentang dia 18 tahun, perempuan mengalami penganiayaan sejak 8 tahun oleh pelaku, kemudian kasus ini terbongkar setelah si korban melarikan diri, dan dalam perkembangannya memang menjadi hak tersangka ya untuk mengajukan penahanan itu hak tersangka. Tapi itu kemudian jadi perhatian luar biasa masyarakat ya. Nah, pandangan Ibu Orin terhadap kasus ini dalam perspektif hukum pidana seperti apa, Bu? Pertanggungjawaban pelaku dan hak bagi korban ini. Saya persilakan Bu Orin 10 menit. Baik, terima kasih Bu Haris dan teman-teman Koalisi Keadilan Bagi Perempuan. Kebetulan saya sudah bikin sedikit PowerPoint-nya. Saya izin share ya, Ibu. Ya, Tak mungkin diberikan aksesnya, Tak? Belum bisa. Sudah bisa? Coba Belum. Ibu. Belum bisa ya? Belum. Udah ya, nampak Mbak? Oke, sudah bisa ya Bu ya? Oke. Belum muncul Ibu tapi coba di ini. Udah ya? Kelihatan Ibu, silahkan. Oke. Jadi saya udah bikin sedikit uraian tentang tanggung pidana bagaimana kasus ini, dan sebelumnya karena saya cuma dapat berita mengcapture dari berita-berita di media dari kronologi, dan barusan dapat informasi yang sangat komprehensif dari Mbak Ibu Mei. Jadi ini yang sebelumnya saya capture dari banyak media sosial dan informasi yang dikirimkan oleh moderator. Baik, kalau kita berbicara tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kasus perkosaan, maka pertanggungjawaban pidana itu nantinya dia akan berbicara tentang actus dan mens, yaitu bagaimana perbuatannya dan orangnya. Apakah sebuah perbuatan itu memenuhi rumusan pasal atau rumusan delik, dan apakah orangnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam kasus ini, khususnya perkosaan yang dialami oleh AOS, dari segi orangnya jelas dia orang yang mampu bertanggung jawab, karena tidak ada alasan pemaaf baik dia gila ataupun dia mengalami cacat sejak lahir dalam akalnya, sehingga orangnya sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu bagaimana dengan dasar hukum atau pasal yang dapat menjerat dia, si pelaku itu? Jadi dasar hukum yang ada di KUHP khususnya pasal 285 mengatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Itu dasar hukum yang pertama yang bisa dikenakan. Lalu dasar hukum yang kedua, jika dia terjadi pada seorang anak. Nah,
definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, bahkan sejak ia di dalam kandungan. Nah, apabila perkosaan yang dilakukan terhadap anak tersebut, maka dia dapat dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak junto dengan Perpu 1 tahun 2016. Di situ dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Lalu, kalau dia bukan anak dan dia bisa dikenakan dalam ruang lingkup rumah tangga, maka ada Undang-Undang PKDRT, pasal 8, junto pasal 46, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, maka jelas si korban ini menetap dalam lingkup rumah tangga dengan si pelaku. Seperti itu. Jadi kedua unsur ini nanti perbuatannya akan dibuktikan oleh jaksa di penuntutan dan penyidik akan mengumpulkan barang bukti yang relevan untuk diajukan ke penuntutan oleh jaksa. Sehingga kalau dua unsur ini ternyata nanti dapat dibuktikan di pengadilan, maka tanggung-jawaban pidananya jelas sudah bisa ketika orang dan perbuatannya itu adalah landasan hukumnya. Nah, lalu bagaimana kira-kira sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yang berarti itu juga yang kemungkinan akan menjerat si pelaku itu tadi. Kalau di dalam KUHP, dia mengatakan bahwa hukuman penjara maksimal 12 tahun. Lalu kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dia bahkan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Bahkan diperberat kalau dia dilakukan oleh orang tua, wali atau orang yang punya hubungan keluarga, maka pidananya akan ditambah 1/3. Lalu kalau di Undang-Undang PKDRT sendiri, dia akan dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Nah, lalu yang menarik di kasus ini adalah bagaimana ada intervensi atau desakan-desakan penyelesaian melalui adat. Nah, untuk membahas ini, tidak afdol rasanya tidak membahas asas legalitas, salah satu asas yang cukup fundamental dalam hukum pidana. Dikatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana tanpa peraturan tertulis. Berarti logika terbaliknya adalah kalau itu sudah tertulis, maka itulah yang digunakan. Selain itu, untuk hukum adat sendiri, dia diatur di pasal 5 Undang-Undang 1951. Dikatakan di situ bahwa hanya delik yang tergolong ringan yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian adat. Lalu tidak ada pengaturannya di dalam KUHP. Dan biasanya delik-delik yang biasa digunakan untuk diselesaikan secara adat itu adalah delik yang sifatnya aduan. Jadi ketika dia sudah diatur dalam hukum nasional, khususnya dalam KUHP, di mana sifat hukum pidana kan masyarakat menyerahkan kepentingan hukumnya kepada negara, sehingga negaralah yang berhak untuk menuntut seseorang yang berhadapan dengan pelaku ketika di pengadilan untuk membela hak-hak korban. Nah, itu semua diatur dan dibatasi ruang lingkup hukum penyelesaian melalui hukum adat itu. Nah, apakah tindak pidana perkosaan adalah hukum termasuk tindak pidana yang ringan? Tentu tidak, karena ancaman pidananya tadi sudah minimal paling singkat 5 tahun, bahkan sampai 12 tahun dan 15 tahun. Nah, mengapa lagi banyak kekhawatiran kalau perkosaan ini nantinya diselesaikan dengan hukum adat? Nah, karena pada umumnya, di samping kita mengakui juga bahwa proses hukum itu banyak intervensi dan tidak murni, berjalan proses hukum itu sangat sulit gitu. Pasti ada anasir-anasir lain yang mengikutinya. Selain itu juga bahwa pada umumnya penyelesaian melalui adat ini karena dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dan tidak mengenal lembaga pemenjaraan. Nah, sedangkan lembaga pemenjaraan inilah yang diatur di dalam KUHP dan dalam hukum pidana. Karena pada dasarnya hukum pidana itu bertujuan untuk sebagai prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, seseorang harus dikenakan pidana supaya orang lain tidak meniru apa yang dia lakukan atau tidak meniru perbuatannya. Sedangkan prevensi khusus berfungsi supaya pelaku ini nantinya jera atau tidak lagi melakukan perbuatannya, sehingga dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara nanti dia akan ditreatment bagaimana caranya kembali ke masyarakat. Nah, apabila ini tidak terlaksana atau tidak terjadi, maka sudah bisa dipastikan efek-efek lainnya akan muncul. Orang mungkin akan menganggap bahwa tindak pidana perkosaan jika bisa tidak diselesaikan dengan
KUHP atau tidak sesuai dengan hukum pidana, peraturan perundang-undangan lainnya, maka akan muncul tindakan yang sewenang-wenang dan kaum perempuan tentu akan semakin lemah seperti itu. Jadi cukup berbahaya. Nah, sebagai penutup, bahwa KUHP itu mengenal 3 kejahatan kesusilaan, yaitu perkosaan, cabul, dan zina. Nah, dari 3 bentuk ini hanya zina satu-satunya yang merupakan delik aduan. Sedangkan perkosaan itu jelas delik biasa. Karena dia delik biasa, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua delik sesuai dengan KUHP dan undang-undang lainnya. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk mengalihkan ini di luar dari penyelesaian hukum pidana, sekalipun ada intervensi. Dan sebenarnya dalam kasus perkosaan, jelas yang paling dirugikan itu adalah korban, sehingga disinilah derita korban ini yang seharusnya dijembatani oleh aparat penegak hukum. Dan keberanian korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum, walaupun tadi disebutkan oleh Bu Mei bahwa keluarganya banyak yang tidak percaya, dan sebagainya, tapi akhirnya tetap melapor kepada aparat penegak hukum. Seharusnya aparat penegak hukum merasa bahwa itu adalah sebuah penghargaan dan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk mencari tempat perlindungan, sehingga seharusnya aparat penegak hukum ke depannya tidak, kita berharap tidak terintervensi dengan adanya penyelesaian secara adat yang sekarang didesakkan. Dan satu lagi sebenarnya dalam membela hak-hak perempuan dan anak yang mengalami kejahatan seksual, kita perlu reorientasi paradigma berpikir, karena sebenarnya kejahatan kesusilaan itu dianggap melanggar nilai asusila atau melanggar nilai kesopanan yang ada di dalam masyarakat. Kita memang bisa berpikir seperti itu, tapi ingat bahwa sebenarnya yang paling dirugikan adalah korban, sehingga perbuatan ini yang paling dirugikan adalah korban sebagai seorang pribadi, perempuan ataupun anak yang dia harusnya utuh dan merdeka. Jadi penyelesaiannya harus juga melihat kepentingan korban, dan saya kira ketika korban ini sudah melapor ke aparat penegak hukum, maka tampak sebenarnya keinginan dari korban bahwa ia ingin dilindungi dengan hukum negara, seperti itu. Kira-kira Bu Moderator, seperti itu saja uraian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan Bu. Baik, terima kasih Ibu Orin, luar biasa ini Ibu Orin. Saya doakan bisa segera studi S3 ya. Ya, ada beberapa hal yang menarik nih yang disampaikan Ibu Orin, bahwa ada regulasi negara, Undang-Undang 1 tahun 51 yang mengatakan bahwa negara sebenarnya juga mengakui proses penyelesaian pidana melalui mekanisme adat, tapi ada batasannya. Batasannya ternyata hanya untuk hal-hal yang delik pidana yang sifatnya ringan, dan delik pidana yang mungkin tidak ada bandingannya dalam KUHP. Artinya KUHP tidak mengatur tentang perbuatan itu gitu ya. Artinya kalau itu mengatur ya tidak masuk dalam prasyarat ini. Dan yang ketiga harus sifatnya adalah delik aduan. Nah, ini yang dimungkinkan penyelesaian secara hukum adat. Dan satu hal lagi penutup tadi menurut saya penting ya, bahwa kejahatan kesusilaan itu yang dilanggar tidak hanya nilai kesusilaan yang ada dalam nilai-nilai kebaikan yang ada dalam masyarakat, namun juga yang terpenting yang harus tidak dilupakan, yang paling dirugikan adalah korban. Sehingga upaya-upaya penegakan hukum itu harusnya dalam perspektif hukum pidana juga mengedepankan kepentingan korban gitu. Jadi rasa keadilan bagi korban itu seharusnya menjadi poin utama dalam penyelesaian atau dalam proses penegakan hukum pidana. Ya, terima kasih Ibu Orin. Selanjutnya saya akan ke Ibu Erika Siluk. Apa kabar Ibu Erika Siluk? Ya, masih unmute? Ya. Selamat pagi. Ya. Pagi Bu, kalau Mbak Erika ini sudah sangat terkenal ya di seantero Kalimantan. Perempuan muda berbahaya, begitu julukannya. Beliau mengomandani ya, mengetuai gerakan pemuda Dayak Kalimantan ya. Ya, dan sebagai seorang ibu dengan 3 anak dan aktif di gerakan-gerakan sosial di Kalimantan Timur, saya kira gitu ya. Ya, Bu Erika, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana
kasus ini dalam kesaksian Ibu Mai yang mendampingi korban ya. Tadi beliau juga meralat bukan pendamping hukum tapi lebih ke healing korban, sehingga memang kita mendapatkan informasi yang perspektif korbannya tuh dalam sekali. Dan kemudian Bu Orin menegaskan upaya pelaku untuk mengajukan penyelesaian adat itu memang juga dimungkinkan, tetapi ada batasannya dalam konstruksi hukum pidana kita. Nah, Bu Erika sebagai yang selama ini aktif di menyuarakan hak masyarakat adat ya, dan juga sebagai perempuan, bagaimana sebenarnya pandangan kawan-kawan masyarakat adat terhadap kasus ini ya? Saya persilakan Bu, 10 menit ya Bu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Haris Retno, Dr. Haris Retno, yang pada pagi hari ini menjadi moderator kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh partisipan meeting kita pada pagi hari ini, menyapa Bang Karolistua, Bu Yulita, Mbak Mi, Bu Orin, ya. Saya berterima kasih diajak dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama, kami dari organisasi mewakili seluruh anggota menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam untuk para korban secara umum yang mengalami kekerasan seksual, di mana terjadi semakin marak kejahatan asusila di masyarakat kita, terkhusus buat adik kami yang saat ini mengalami kekerasan di Kota Samarinda. Melalui organisasi, kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan aktivis, akademisi, maupun media massa, dan seluruh masyarakat yang secara aktif memberikan support, dukungan buat korban adik kita, kemudian juga mendukung kampanye pro keadilan bagi korban. Secara organisasi, kami melakukan berbagai diskusi. Apakah bisa dimonitor suara saya, Bu Haris? Kebetulan saya lagi di luar kota, jadi sinyalnya agak susah. Bisa, Bu. Cuman suara kendaraan saya dimonitor, tapi ya bisa. Bisa ya. Bisa, Bu. Secara organisasi, pengurus telah mengambil sikap yang sangat konkret menanggapi kejadian yang luar biasa mengguncang komunitas Dayak di Kalimantan Timur, karena diketahui pelaku adalah salah satu tokoh organisasi yang cukup populer di Kalimantan Timur, khususnya organisasi pemuda. Karena itu, sebagaimana tujuan dan maksud didirikan organisasi Gerdaya Kaltim, salah satu di antaranya adalah untuk penguatan advokasi perlindungan bagi kaum Dayak itu sendiri maupun bagi masyarakat lain yang memerlukan. Di antaranya adalah perlindungan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia. Jadi dalam hal ini salah satunya adalah namanya non diskriminasi dan kemudian perlindungan korban. Korban dalam hal ini banyak hal, bukan saja tentang kekerasan seksual pada hari ini yang kita diskusi, tetapi juga berkaitan dengan berbagai hal. Salah satunya misalnya konflik-konflik lahan di masyarakat di pedalaman. Saat ini kebetulan saya berada di pedalaman Kalimantan Timur di daerah Kutai Barat, juga dalam rangka untuk advokasi lahan-lahan masyarakat yang kemudian masuk dalam konsesi perusahaan. Nah, sikap organisasi kami sebagaimana asasnya adalah asas hukum yang memuat tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, ya, diskriminasi, dan kemudian secara khusus kita hadir untuk membantu ketimpangan keadilan hukum bagi masyarakat-masyarakat minoritas, masyarakat yang terbelakang, kemudian korban rentan. Ya, salah satu hari ini adik kita yang kemudian mengalami kekerasan. Di internal Dayak itu menjadi pro dan kontra ketika bicara tentang hukum negara, litigasi ini maupun dengan hukum adat. Tentu tidak mudah membicarakan ini dalam forum-forum diskusi terbuka karena tidak semua berlatar belakang hukum, apakah itu hukum negara ataupun hukum adat.
pada kondisi seperti ini, adat dan hukum negara itu seperti hal yang dipertentangkan. Saya termasuk yang kemudian tidak setuju hal tersebut. Ya. Adat itu kemudian punya definisi sendiri, hukum negara punya definisi sendiri. Tetapi dalam hal kekerasan seksual, terkhusus pemerkosaan, seperti yang disampaikan akademisi Mbak Orin, ya perkosaan itu delik biasa. Artinya kejahatan yang tanpa mendapat pelaporan ketika aparat penegak hukum mengetahui atau siapapun yang mengetahuinya itu wajib melakukan tindakan-tindakan hukum. Salah satunya apakah turut melaporkan atau kemudian memproses ini. Dan karena kita sebagai organisasi adalah pointernya adalah kita memberi advokasi kepada usaha-usaha perlindungan korban, hak-hak hukum dan keadilan, tentu dalam konteks ini kita berpihak pada kepentingan korban. Untuk berpihak, kita membuat penghargaan bahwa saat ini korban maupun keluarganya telah melakukan upaya hukum melalui hukum negara. Karena itu harus sangat dihormati kepentingan pilihan hukum yang telah korban maupun keluarga atau penasihat hukum lakukan. Karena itu kita mendukung, tentu di luar polemik apapun, kepentingan organisasi adalah melindungi kepentingan kaum Dayak, entah itu perempuan Dayak maupun laki-laki Dayak, karena kesetaraan gender tadi, ya, apakah ini korbannya Dayak, pelakunya Dayak, atau pelakunya orang luar, Dayak akan tetap hadir di sana ketika dimungkinkan diminta pertolongan. Atau tidak diminta pertolongan pun kita memberikan tawaran ya untuk kita berkontribusi apakah secara pikiran dan lain sebagainya. Nah, organisasi ini sudah mengunjungi Polresta Samarinda. Kita membuat semacam surat pernyataan sikap, memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum. Di sini meliputi kepolisian maupun jaksa dan hakim nantinya agar mempertimbangkan keadilan korban. Kita membuat 3 poin terpenting yang kita rasa itu cukup objektif menanggapi peristiwa yang ada di Samarinda tempo hari. Kita meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan yang objektif, ya. Artinya segala aspek yang diperlukan sebagaimana peraturan perundang-undangan, proses pembuktian itu kemudian dilakukan dengan sebaik dan sepatutnya sebagaimana undang-undang. Kemudian kita minta bahwa tidak aparat penegak hukum itu harus kuat, teguh, ya, memegang apa yang sudah dijalankan tanpa takut intervensi sosial daripada pihak manapun, ya. Seperti kita tahu salah satu adium hukum, ya, walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan sekalipun bumi runtuh, ya. Jadi kalau hanya intervensi-intervensi dari organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Dayak atau mengatasnamakan adat, saya kira itu sebenarnya hal kecil yang sebenarnya sudah aparat penegak hukum mengetahuinya. Dan organisasi tidak terlibat di dalam polemik-polemik sosial, kita hanya mendukung. Dan kita juga meminta jaksa nantinya membuat tuntutan yang serius, ya, maksimal sebagai upaya untuk perlindungan terhadap kaum perempuan yang ada. Apalagi dalam kasus yang coba kita kemarin tanggapi, itu pelakunya adalah orang tua kandung, yang itu seharusnya menurut hukum dan sosial kita menjadi orang yang seharusnya melindungi korban. Ya, pertama-tama. Kedua, pelaku cakap, ya, cakap secara spiritual, karena kita juga lihat dia mempunyai pengaruh sosial, mempunyai gelar keagamaan, kemudian kecakapan kompetensi pengetahuan tentang hukum, mempunyai gelar sarjana hukum, kemudian mempunyai profesi yang salah satunya adalah pejuang keadilan, tetapi justru melakukan dugaan tindakan kekerasan yang sangat tidak bermoral ini. Kemudian beliau adalah tokoh masyarakat yang di mana sikap dan tindakannya itu akan menjadi patokan, ukuran akan suatu keadaan. Tentu saya kecewa sekali sebagai salah satu rekan, ya. Ini pukulan berat bahwa kita tidak memang sempurna, kita tidak membawa persoalan seperti itu ke dalam ranah bahwa
spiritual kita, bahwa kita harus mengampuni dan lain sebagainya. Tetapi perlu hal-hal seperti ini juga menjadi semacam warning bersama untuk kita ke depan. Seluruh kita harus mengedukasi diri kita dan lingkungan kita bahwa tadi seperti disampaikan Mbak Mei, anak ini sudah melakukan laporan-laporan, pengaduan, bercerita bahwa dia mengalami kekerasan, pukulan, dan lain sebagainya. Itu undang-undang perlu mendapat hukuman ketika itu. Belum sampai kepada kekerasan seksual. Tetapi karena tadi, di masyarakat kita tanda kutip, biasa melakukan kejahatan. Dan saya bersyukur ke depan mungkin ini tugas bersama, bagaimana kita membawa informasi ini, kita membuat advokasi yang edukasi juga masyarakat untuk berani berbicara. Ya. Apa itu tindakan pelecehan seksual, apa itu pemerkosaan, ya, kemudian apa itu kekerasan. Saya kira saya juga akan mengklarifikasi bahwa organisasi kita ini, walaupun organisasi Dayak, tetapi bukan hanya berbicara tentang kepentingan Dayak, tapi berbicara tentang bahwa ini usaha-usaha bersama yang kemudian dari komunitas kita bisa membawa peran yang baik di dalam masyarakat. Dan kami juga menyarankan ya secara organisasi setiap orang yang telah melakukan kejahatan walaupun belum diputus bersalah ya baru dugaan atau tersangkut itu kita sarankan segera mengundurkan diri dari lembaga yang ada. Jadi jangan kemudian menunggu bahwa harus ada sanksi, harus ada keputusan, karena kalau bicara tentang adat, itu dalam sekali. Tidak semua orang memahami adat. Justru adat itu sering dipakai untuk mencuci piring, untuk melegalkan sesuatu yang keliru. Padahal adat itu luar biasa kemuliaannya. Orang Indonesia seharusnya memaknai adat itu lebih dari pemaknai hukum negara yang ada. Di sana bicara tentang kearifan lokal, tentang nilai perdamaian, bukan tentang melakukan kejahatan dan kemudian bebas. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan ya himbauan juga kepada setiap lembaga adat ya atau lembaga organisasi yang ada untuk tidak menggunakan adat khususnya adat Dayak itu secara semena-mena ya, tanpa mengerti apa itu definisi, apa itu tujuan, apa itu asas dan apa itu kebaikan bersama di dalam masyarakat. Jadi ke depan, harapan saya, organisasi-organisasi yang dibuat itu bukan dibuat untuk kepentingan-kepentingan pragmatis, tetapi merusak adat, khususnya adat Dayak. Ya tentu sebagai ketua Gerdayak saya harus berbicara. Ya. Mohon maaf, bahwa 1 menit lagi, Bu Erika. Dayak, baik, bahwa hukum adat Dayak itu bukan hukum adat yang ditanggapi negatif, sehingga ketika hadir masalah seperti ini, orang mengatakan bahwa, oh adat Dayak lagi yang dipakai untuk berlindung dan segalanya. Maka tokoh-tokoh masyarakat adat, tokoh adat sendiri itu, kepala adat itu juga perlu berbicara tentang perkembangan-perkembangan informasi. Karena hukum adat adalah hukum yang hidup, living law. Artinya kalau bicara tentang persoalan purbakala, itu tidak relevan. Jadi harus dipahami hukum adat itu berkembang dan hidup. Bahwa kemudian nanti diperlukan hukum adat, pelaksanaan tidak masalah, tapi tidak kemudian menghapuskan proses hukum yang ada saat ini. Mungkin itu dari saya, Bu Haris. Sapa hormat saya kepada seluruh partisipan, teman-teman aktivis yang saat ini berusaha untuk melindungi, mendampingi berbagai korban, kemudian termasuk juga beberapa lembaga rumah aman. Ya, saya menyapa, saya mengucapkan terima kasih dan semoga terus solid ya melakukan kerja-kerja sosial kemanusiaan ini. Kiranya satu langkah kecil kita, solidaritas kita membawa kebaikan bersama untuk umat manusia. Sekian, Bu Dr. Haris Retno, terima kasih. Terima kasih, amin. Semoga harapannya bisa tercapai bagi kita semua ya. Dan Ibu Erika semoga lancar kerja-kerja sosialnya dan disertasinya juga segera selesai. Beliau ini sedang studi S3 di Universitas Gajah Mada ya. Kita sudah menunggu-nunggu ini ya nanti keselamatan syukuran S3-nya ini.
Ya, ada beberapa hal yang menarik, yang penting menurut saya bahwa yang disampaikan Ibu Erika selaku Ketua Kerdaya Kaltim, dan saya kira ini perempuan yang selama ini aktif ya mendampingi masyarakat adat, bahwa adat itu punya nilai-nilai yang mulia dan seharusnya nilai-nilai kearifan lokal itu terus disuarakan bukan hanya untuk masyarakat adat tapi kemanusiaan secara umum, karena itu jangan digunakan untuk sekedar menjadi cuci piring ya. Jadi itu justru melecehkan dari nilai adat tadi. Dan poin yang terpenting adalah beliau meminta agar aparat ini menjalankan proses hukum dengan baik tanpa intervensi, dan saya kira ini satu yang penting nih, meminta kepada jaksa untuk dapat menuntut maksimal tersangka, karena ini akan menjadi salah satu upaya untuk menjadi contoh buat masyarakat gitu ya terkait penegakan hukum, dan bagi semua pihak perlu edukasi dan kerja bersama ya. Ini masih banyak PR, apa yang tadi disampaikan Bu Mai menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu kurang ada kepedulian dari sekitar, yang lebih pada menurut Bu Erika karena pengetahuan gitu. Karena itu menjadi agenda kita ke depan. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang hadir dalam press conference pagi hari ini, selanjutnya kita akan mempersilahkan Ibu Yulita, beliau yang menggagas koalisi keadilan bagi perempuan, dan selama ini beliau saya kenal sebagai aktivis yang banyak mendampingi masyarakat adat ya, di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan yang saya tahu, dan sekaligus koalisi itu menggagas adanya petisi yang ditandatangani tidak hanya oleh masyarakat Kaltim, tapi juga masyarakat luas. Nanti akan Ibu Yulita sampaikan, ya. Dan Bu Yulita ini juga pendiri dan ketua Serumpun, pendiri ya. Jadi yang pertama, ketua pertama Serumpun di Balikpapan, dan juga sebagai pembina Sekolah Adat Punan Semereot, dan sekarang Direktur Program Yayasan Karya Nusa. Saya langsung saja persilahkan kepada Ibu Yulita. Ya, terima kasih Mbak Arisetno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi bahwa selama 10 tahun terakhir ya saya bekerja di Kaltim. Saat ini saya posisi di Bogor. Nah, kenapa jadi saya kemudian terundang? Jadi sebenarnya saya diundang untuk memperhatikan dan mencermati kasus ini karena memang ada keluhan dan cerita dari masyarakat dan kawan-kawan yang saya dampingi, yang dulu saya dampingi ya. Selama saya mendampingi masyarakat adat, saya keliling Mbak Arisetno, jadi bukan hanya di Kalsel dan Kaltim, Kaltara juga, Kalimantan Barat, dan saya menemukan banyak kasus-kasus serupa seperti kasus yang kita dapati sekarang. Nah, saya melihat ini sangat menyedihkan sekali ya, karena siapapun kita sebagai ibu, seorang ibu pasti otomatis ya secara natural akan tergerak untuk melindungi yang namanya anak. Nah, jadi jangan dilihat posisi korban sekarang berumur 18 tahun atau dia remaja. Bagaimanapun dia, itu adalah seorang anak kepada seorang ayah ya dalam kasus ini. Keresahan saya itu juga melihat di media dan di video juga bahwa ada pernyataan-pernyataan yang cukup mengganggu saya ya, bahwa oh ini anak gitu ya, kemudian ada istilahnya anak siri atau apa gitu. Nah, dalam kasus ini saya tidak ingin kita sebagai masyarakat itu melihat statusnya dia anak siri atau apa. Anak tetap anak. Ya, kita sebagai seorang ibu pasti yang namanya kita melahirkan anak, apapun statusnya dia, kita anak, kita melindungi sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang orang tua ya. Sangat sedih sekali, apalagi mendengar kisah dari Mei tadi. Dan dari situlah kemudian saya tadinya kita mau kumpul-kumpul diskusi saja, membentuk WA group ya, bagaimana ini kasus ini. Dan kita cerita juga bahwa ini banyak terjadi di kalangan anak-anak muda. Saya sampai ke Mahulu dan lain-lain tempat di situ, di mana
dalam kasus ini ya kelompok masyarakat adat lah yang saya cermati ya, kan saya banyak mendampingi di sana. Banyak kasus-kasus ini tidak terekspos. Nah, yang harus diingat oleh kawan-kawan adalah yang namanya kasus KDRT itu adalah melibatkan orang terdekat kita, keluarga kita. Itu sebabnya banyak kasus-kasus yang tidak terekspos. Korban seperti ini mengalami kekerasan itu sudah dari umur 8 tahun, sudah dari kecil. Kenapa dia tidak pernah mengadu? Ya mungkin dia mengadu tadi sudah dibilang keluarga tidak percaya. Nah, saya sebagai penyintas juga mengalami itu ya, bahwa orang lain melihat power. Ini ada power yang tidak berimbang antara si pelaku dan korban. Nah, ini yang di masyarakat kita itu ketokohan pelaku ini yang membuat orang itu tidak percaya. Itulah pandangan umum di masyarakat. Ketokohan dia, kebaikan dia, ya kan? Status sosial dia, tadi Erika juga sudah menjelaskan, itu yang menyebabkan sulit sekali bagi orang percaya. Akan tetapi saya kembali mengingatkan bahwa yang namanya KDRT itu bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa siapa saja sebagai korban, bisa menimpa siapa saja sebagai pelaku. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Itu tidak lagi melihat pendidikan, status sosial atau apa saja. Jadi kita sebagai pemerhati dalam kasus-kasus KDRT tidak boleh menjadikan parameter-parameter tadi sebagai sebuah nilai. Karena bahkan ya ibaratnya di sebuah rumah tangga yang luar biasa sempurna pun KDRT bisa terjadi. Terjadi kepada orang yang bukan saja misalnya tidak berpendidikan, tapi juga yang sangat berpendidikan. Pernah dengar kan istri seorang wali kota ya di sebuah kota di Jawa, itu terkena KDRT. Ketika dia mengadu tidak ada orang percaya. Kenapa? Karena suaminya seorang tokoh pejabat yang dikenal sangat baik di luar. Tapi itu di luar. Yang di dalam rumah ini yang tidak pernah terekspos. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang membuat saya ingin menarik perhatian dari kita semua sebagai pemerhati. Ya, harapannya tentu saja satu, memberikan dukungan kepada kawan-kawan yang sudah berjuang di Samarinda sana. Kepada pihak kepolisian, kalau ini merupakan sebuah tekanan bagi pihak penyidik atau kepolisian, maka kita memberikan tekanan yang sama dari pihak kita ya terhadap tekanan yang diberikan oleh pihak lawan, sehingga sebenarnya kalau kita niatnya baik ya, bahwa ini kalaupun nanti ada tuntutan dari sana, ada upaya-upaya dari pihak lawan, maka pihak kepolisian, kejaksaan dan semua orang bisa menggunakan koalisi ini ataupun gerakan ini sebagai sebuah power yang membuat mereka tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi koalisi ini berusaha menyeimbangkan power antara si pelaku dan korban. Kita berada di pihak korban. Nah, langkah pertama yang kami lakukan kemarin adalah kita membuat petisi yang alhamdulillah jumlahnya sekarang sudah mencapai 7.200. Tadinya saya malah cuma mentarget ya kita 1.000-2.000 gitu lah. Luar biasa. Artinya apa? Artinya bahwa banyak pihak yang ingin memberikan dukungan kepada korban dalam hal ini. Sangat miris sekali ya, apalagi kalau mereka mendengar cerita langsung dari Mbak Mei tadi, sangat menyedihkan. Semua orang pasti mendukung. Dan satu yang perlu saya ingatkan, karena saya juga dilatih oleh Komnas Perempuan ya, saya dikirim ke Australia untuk mengikuti kursus singkat. Kalau di Australia itu kebijakannya sudah ada yang namanya family law. Jadi di situ sudah mendefinisikan dengan jelas bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu, dan di sana juga sistemnya sudah bagus ya. Di situ saya menyadari ya, dari perjalanan saya di sana, pengalaman saya di sana, saya menyadari bahwa sebuah kasus KDRT itu tidak selesai hanya dengan ketok palu. Ya, beda dengan kasus pidana yang lain. Karena apa? Karena KDRT itu terjadi di dalam keluarga kita. Makanya dukungan kepada korban ini bukan hanya saat ini.
tapi nanti juga. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cara memberitakan kepada masyarakat agar memberikan dukungan mental, spiritual kepada korban. Karena dalam kasus KDRT banyak kejadian justru setelah diketok palu atau bahkan setelah pelaku bebas, itu baru terjadi yang namanya pembalasan. Nah, itu yang juga saya rasa harus kawan-kawan memperhatikan bahwa kasus KDRT ini tidak segampang seperti kasus pidana biasa. Nah, melalui koalisi ini saya berharap bukan hanya sampai dalam kasus ini ya, artinya tidak hanya petisi, akan tetapi mungkin kawan-kawan di sini ada akademisi, ada pekerja aktivis, kemudian ada peneliti ya. Kita mungkin bisa berbuat sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak kita ya. Saya berapa kali keliling ya ke desa-desa, itu membuat sebuah peraturan desa. Walaupun itu sederhana sekali perdes itu, akan tetapi dari situ sudah mulai kita yang namanya mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT itu bukan masalah dalam rumah tangga, bahwa itu adalah masalah komunitas, masalah masyarakat. Dan salah satunya misalnya waktu saya pelatihan bikin perdes di Mahakam Hulu itu, masyarakat itu sadar bahwa ini adalah masalah kami bersama, terutama ibu-ibunya ya yang sadar di situ, bahwa mereka bilang ini sering terjadi yang namanya bahkan sampai incest itu sampai melahirkan berapa kali itu. Ya Allah, saya sampai nggak ini. Bagaimana kita bersama? Bu Yulita, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi ya Bu ya, mungkin bisa dipaparkan terkait petisi? Ya, jadi petisi kita itu intinya kita menuntut para penegak hukum untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada korban. Di situ petisi kita tujukan kepada gubernur, kepada kejaksaan, kepolisian, dan juga kepada komisi DPR. Kami berharap dari semua pihak yang diberikan petisi ini memberikan perhatian kepada kasus ini, mencermati bersama, dan kita kawal bersamalah kasus ini hingga selesai. Mungkin itu saja Bu Harisnata, terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan. Anggota koalisinya kita dari Serumpun, kemudian dari Puan Mahakam, lalu dari ada Bapak Paralegal Borneo, dan dari Fakultas Hukum apa Bu? Dari Fakultas Hukum. Ada lagi Bu? Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petisinya sampai hari ini berapa Bu ditandatangani? 7.250 lebih ya. Oke, sudah 7.250 dukungan untuk penyelesaian kasus yang dialami korban ya? Ya, betul. Ya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi ya, dan tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand, maupun bisa juga dengan memberikan komentar di kolom chat. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Yulita sudah ada 7.250 ya membubuhkan tanda tangan petisi yang intinya ini memberikan dukungan kepada penyelesaian hukum korban yang berpihak pada kepentingan korban dan rasa keadilan bagi korban. Harapannya tentu kasus ini akan menjadi satu pengingat bagi semua pihak bahwa kekerasan itu masih terjadi dan sangat rentan perempuan menjadi korban, apalagi juga di dalam rumah tangga, dan ini menjadi satu hal yang menurut saya menjadi penting ya, memperbincangkan juga mungkin di sesi berikutnya dengan agenda yang berbeda begitu, tetapi ada keterkaitan bagaimana sebenarnya
urgensi kita memperbincangkan RUU PKS dan mendorong ini tetap menjadi prioritas untuk diperbincangkan di lembaga legislatif. Selain terus memonitor ya, mendorong supaya kasus yang dialami AOS ini bisa memberikan keadilan yang maksimal. Beberapa komentar ada di kolom chat, para narasumber bisa mencermati, tapi saya melihat yang memberi komentar ini umumnya memberikan dukungan ya, menyepakati bahwa memang persoalan yang dialami korban ini sangat luar biasa dan menjadi persoalan kemanusiaan bagi kita bersama. Saya persilakan kembali, ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan, silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Ada? Saya lihat yang hadir hari ini tidak hanya dari Kalimantan Timur ya, tapi dari beberapa tempat yang lain. Ya. Silakan, ada yang ingin menambahkan paparan yang tadi, mungkin dari kawan-kawan dari koalisi ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan, siapa yang ingin memberikan komentar. Jadi petisi ini digagas Koalisi Keadilan untuk Perempuan yang prihatin ya terhadap apa yang dialami oleh korban. Pak Ferdinand Salvino seperti mengaktifkan suaranya. Ya, mau ngomong. Ya, silakan Pak Ferdinand. Mungkin bisa kelihatan wajah gantengnya ini. Nggak tahu tadi kenapa ini gimana. Anu Pak, kamera depan belakangnya Pak dipencet itu Pak. Gimana terbalik ini ya, kamera belakangnya. Ya, kamera belakang kayaknya Pak. Iya, kamera belakangnya nggak tahu kenapa tadi ini. Oh, ini udah, begitu. Udah mungkin. Ini ya, udah Pak. mungkin. Ini udah. Silakan Pak. Oke. Selamat pagi. Selamat siang ya. Saya mewakili kawan-kawan kemarin juga ke Poltabes, juga yang lain-lainnya. Singkat saja, saya minta hasil dari konferensi pers hari ini untuk diberitakan ke media online sama media massa, ya kan? Agar supaya konferensi pers ini bukan hanya untuk konsumsi kita aja, tapi publik pun ikut mengetahui apa yang kita ketemukan hari ini dan bicarakan hari ini. Itu aja, demikian ya. Makasih banyak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Ini dari Gerdaya Kaltim ya. Dan ya dari Gerdaya Kaltim. Ya, aktif mendampingi masyarakat adat selama ini. Berharap supaya hasil hari ini dapat diberitakan ke media online maupun media massa. Ini nampaknya ke kawan-kawan koalisi ya. Mungkin Bu Yulita ini ada usulan ya supaya ini bisa disebarluaskan gitu ya. Tadi saya nampak ada yang juga melakukan siaran langsung. Saya tidak tahu ya. Mungkin nanti koalisi akan membantu atau menyebarluaskannya dengan hasil rekaman itu bisa disebarluaskan ya. Berikutnya mungkin ada yang ingin berkomentar kembali. Saya persilakan. Kalau aku enggak tahu karena Oppo sih. Siapa ini Oppo? Bu Yunita mau berkomentar? Ya, kita akan usahakan membuat rilis dari konferensi pers hari ini agar ini bisa diketahui lagi banyak orang, karena tidak banyak yang bisa ikut dalam Zoom meeting ini. Baik, terima kasih Bu Yulita. Selanjutnya mungkin ada dari luar Kalimantan Timur ya, yang banyak bergabung, baik dari Palangkaraya maupun dari Kaltara ya. Saya lihat ada yang ingin memberikan masukan.
Saya lihat ada Ibu Erlina nih dari Palangka. Apa kabar Ibu Erlina? Nampaknya Baik, Bu. tidak. Oh ya. Ya, baru bergabung Bu karena baru dapat informasinya juga. Saya baru lihat chat di grup itu 10:30 tadi, jadi baru bergabung. Pada intinya saya mendukung sekali adanya petisi ini dan mudah-mudahan bisa mencapai target sehingga keadilan untuk korban itu bisa ditegakkan gitu. Saya juga bantu share ke beberapa grup WhatsApp agar penandatangan petisi ini juga bisa lebih banyak. Mantap, silakan dilanjutkan Bu. Terima kasih Bu Lina, ini luar biasa ya. Jadi dukungan Bapak Ibu sangat diharapkan tidak hanya menandatangani petisi tapi menyebarluaskannya ke jaringan-jaringan yang lain ya, kepada masyarakat-masyarakat yang lain supaya juga ikut membubuhkan tanda tangan. Ini sekaligus tadi yang disampaikan oleh beberapa narasumber ya, bentuk penyebarluasan dan edukasi ya, supaya juga dapat diketahui oleh masyarakat bahwa situasi yang terjadi bukan berarti masih aman-aman saja, tetapi persoalan kekerasan terhadap perempuan ini masih terus terjadi dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Baik, saya lanjut lagi, mungkin masih ada satu lagi yang ingin berkomentar dari Kalimantan Utara. Mbak Haris, itu ada pertanyaan sepertinya tuh di kolom chat itu. Oh ya. Mungkin bisa jawab ya. 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 Ini ada beberapa komentar ya. Ya. Dari Pak Mas mohon maaf, saya tidak tahu Mas atau Ibu, ini Mas Jidawati, Ibu ya mungkin ya. Bagaimana saya dengar kalau tersangka tidak pernah mengakui kesalahannya, begitu ya. Nanti mungkin bisa baik dari pendamping maupun ahli hukum bisa memberikan komentar. Dan juga terkait dengan, ya ini harapan dari, ini Pak Jubriansa menulis bahwa perlu ada dukungan terhadap korban yang dibangun mengingat pelaku adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga ini menjadi berpengaruh ya terhadap orang tua dan perlu terus digaungkan suara dukungan terhadap korban, apalagi ini masih menjadi agenda bersama ya, RUU PKS tadi yang belum menjadi prioritas dan masih harus diperjuangkan. Dan kemudian ya ini mengomentari bahwa dari Dr. Efrata ya, bahwa dari Palangkaraya. Betul Bu Orin, apapun yang terjadi kepada si anak adalah kesalahan orang tua karena ini ada di dalam lingkup rumah tangga dan cukup disayangkan ya kenapa tersangka mengembuskan isu buruk terhadap anak yang berarti menampakkan keburukan dari keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab si pelaku. Saya merasakan anak ini tidak dianggap anak, ini diperlakukan buruk. Dan sebenarnya orang rumah, terutama ayahnya itulah yang seharusnya memberikan perlindungan. Nah, itu beberapa komentar dan pertanyaan. Saya kemudian mempersilahkan kepada para narasumber mungkin bisa memberikan tanggapan. Yang pertama, Ibu Mei sudah ini ya, tadi mohon ya sudah tidak bergabung. Saya kira saya memberikan kesempatan kepada Ibu Orin dulu ya untuk memberikan tanggapan dan kemudian nanti ke Bu Erika dan Ibu Yulita. Saya persilakan Bu Orin. Baik, terima kasih Bu Haris. Saya sepakat sama yang tanggapan-tanggapan sebelumnya dan mungkin saya akan menanggapi yang ini aja Bu Mas Jidawati dari Kapuas. Bagaimana kalau tersangka tidak pernah mengakui kesalahannya? Saya kira dalam hampir setiap kasus tindak pidana tidak ada tersangka atau terdakwa yang langsung mengakui perbuatannya. Nah, justru disitulah tugas dari pengadilan itu atau tugas dari hakim itu, karena hakim dalam kasus pidana atau dalam peradilan pidana dia bertugas untuk menemukan kebenaran material. Nah, kebenaran material itu bisa dia dapat dari alat bukti apa yang dihadirkan di persidangan. 2 alat bukti
itu kemudian akan menggugah keyakinan hakim sehingga dia akan mengeluarkan suatu putusan atau memberikan suatu putusan yang dirasa adil bagi korban. Sehingga sebenarnya tugas kita sebagai masyarakat maupun aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, ini adalah bagaimana caranya agar kasus ini, alat bukti ini sampai kita bawa ke meja pengadilan. Karena disitulah nanti hakim akan menemukan kebenaran material, karena itu merupakan tugasnya hakim untuk menentukan putusan apa yang paling sesuai untuk si pelaku itu, yang tentunya kita berharap hakim nanti akan sangat progresif dan responsif untuk merespon ini semua. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Nggak ada tuh pelaku mengaku itu sangat jarang ya. Bahkan hampir nggak ada. Kalau semua pelaku dasarnya tidak mengaku bersalah terus kemudian dibebaskan begitu saja ya, nggak bisa mencapai keadilan ya, begitu menurut Bu Orin ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Kandidat Doktor ini, Ibu Erika Silu. Saya persilakan Bu, memberikan tanggapan. Halo Ibu Erika. Ya. Halo. Ya, silakan Bu. Masih unmute, masih mute Bu, unmute dulu Bu. Sorry. Baik, saya mencoba menanggapi pertanyaan mengenai kalau tersangka tidak mengaku. Ya, secara yuridis itu memang hak daripada tersangka. Tapi dari sini kita melihat bahwa dari rangkaian cerita yang disampaikan ada upaya berencana. Kami sebutkan kenapa kita minta itu dihukum berat. Dalam kasus yang khusus ini tadi, adik AOS ini tadi. Kemudian, ini akan menjadi pertimbangan hakim nantinya ketika memutus. Ternyata ketika diketahui memang potensi bersalah, tetapi pelaku tidak menunjukkan etikat baik, sikap pertobatan, sikap mengakui bersalah, sikap kooperatif, maka itu bisa menjadi alasan hakim menghukum lebih berat. Saya kira itu juga menjadi poin untuk jaksa untuk memperhatikan segala usaha-usaha yang dilakukan pelaku, karena kita duga memang tindakan itu dilakukan secara berencana dengan cara mengoplos minuman keras, kemudian menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga anak semakin tidak berdaya, dan dilanjutkan dengan tidak mau mengakui perbuatannya di hadapan penegak hukum. Jadi saya harapkan jaksa maupun lembaga peradilan bisa menggali kebenaran material ini nanti pada waktunya. Jadi itu dari saya. Terima kasih Bu Arif. Terima kasih Bu Erika. Selanjutnya saya persilakan Ibu Yulita. Karena ini sudah nanti akan mau masuk persidangan ya. Ini saya dari koalisi juga, karena kawan-kawan banyak di Samarinda, kita perlu mempersiapkan ya ke depannya ya saksi-saksi ahli lah yang bisa memperkuat dalam proses persidangannya nanti. Itu perlu didukung Bu. Jadi apakah nanti kawan-kawan koalisi kemudian kita tidak hanya sebatas petisi ya, artinya kita mengawal kasus ini dalam prosesnya apabila disiapkan untuk mengawal kasus persidangan itu. Kita siap membantu. Artinya memberikan dukungan kepada para pendamping korban dan pendamping hukumnya ya Bu ya, maksudnya begitu ya? Nah, artinya kita siap mendukung lah Bu. Kita siap mendukung jika diperlukan dukungan dari kawan-kawan. Intinya kalau koalisi ini kan kita berdiri kita bergandengan, di sini ada beberapa lembaga, kita menyiapkan diri apa saja yang diperlukan oleh kawan-kawan, baik itu dari LBH Apik dan kawan-kawan pendamping seperti Mbak Mei. Baik, Bapak Ibu, karena ini hari Jumat dan ini kita sudah 11.30, saya tidak akan memberikan sesi pertanyaan dari peserta lagi, tapi saya akan mempersilakan para narasumber untuk memberikan closing statement ya. Singkat saja. Yang pertama kepada Ibu Orin, saya persilakan.
Baik, terima kasih Bu Haris. Saya berharap kasus ini seperti yang kita bilang tadi bahwa harus sampai ke pengadilan, dan kita berharap juga nanti hakim sebagai ujung tombak keadilan itu memberikan putusan yang mengobati keadilan, terutama keadilan atau kepentingan hukumnya si korban ini gitu. Kira-kira seperti itu saja, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Orin. Selanjutnya Ibu Erika memberikan closing statement. Bu Erika. Apakah masih terhubung? Karena nampaknya jauh ini Bu Erika. Ya, nampaknya terputus ya dengan Bu Erika. Saya langsung saja ke Bu Yulita. Bu Yulita mungkin memberikan closing statement sekaligus menegaskan kembali kira-kira setelah ini kan petisi masih berjalan ya, Bu Yulita ya. Kira-kira akan sampai kapan atau kemudian ada nggak langkah selanjutnya terkait dengan petisi ini? Apakah akan kirim bersurat begitu kepada pihak-pihak yang terkait atau bagaimana ini Ibu Yulita? Saya persilakan Bu Yulita. Ya, petisi akan terus kita buka sampai berakhirnya kasus ini di pengadilan ya, kita akan terus buka, dan di situ di petisi juga kita akan update, termasuk juga kegiatan ini saya akan update di petisi agar kawan-kawan yang menandatangani petisi itu tahu sudah ada update. Jadi setiap proses dari peradilan dan proses kasus ini akan kita terus update di petisi itu. Kemudian nanti kita lihat Bu, kalau memang diperlukan, artinya kembali lagi ini masalah menyeimbangkan menyeimbangkan power antara pelaku dan korban. Nah, kita dari sisi korban. Jadi kalau memang diperlukan ada seremonial penyerahan petisi, maka akan kita lakukan. Tapi kita masih memantau ini, Bu. Baik. Oh iya, satu. Kemarin kawan-kawan juga ikut turun di acara Selasaan ya. Karena di situ kita juga ikut mendorong proses pengesahan Undang-Undang PKS. Kita ikut turun. Ya, betul sekali ya. Ya, itu menjadi agenda bersama ya, cukup harus menambah energi lagi karena nampaknya lembaga legislatif tidak merasa itu menjadi penting. Nah, jadi, sehingga ini perlu disuarakan. Sementara kasus-kasus terjadi. Betul. Baik, masih ada lagi Bu Yulita? Itu saja Bu, terima kasih kepada kawan-kawan dan semua yang sudah mendukung dan menandatangani petisi serta menyebarluaskannya. Terima kasih. Baik, jadi petisi ini dilakukan oleh Koalisi Perempuan untuk Keadilan yang berhimpun di dalamnya berbagai lembaga gitu yang peduli terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan, khususnya terkait dengan kasus yang menimpa Aos 18 tahun yang menurut paparan pendamping korban ini sangat luar biasa, menyerang rasa keadilan kita semua ya, rasa keadilan korban, rasa kemanusiaan gitu. Dan baik Bapak Ibu, beberapa poin yang penting yang dari hari ini adalah bahwa koalisi telah menyelenggarakan petisi, jadi menyebarluaskan petisi dan menghimpun tanda tangan dari masyarakat. Saat ini sudah terhimpun 7.250 tanda tangan dan akan terus disuarakan dan berharap bantuan dari para masyarakat dan para pihak semua untuk menyebarluaskan petisi ini yang dimaksudkan untuk turut mendukung proses-proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang bebas dari intervensi dan benar-benar mengedepankan keadilan bagi korban. Serta catatannya adalah agar para penegak hukum memberikan tuntutan yang paling maksimal kepada tersangka. Karena ini sudah melanggar nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Dan nilai-nilai adat yang dirasakan menjadi nilai ini merupakan nilai-nilai yang sangat penting, luhur, mulia, seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menghindar dari tanggung jawab hukum yang ada. Dan kemudian kepada seluruh masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan dan semakin peduli bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga ini masih terus terjadi di sekitar kita.
Dan kasus-kasus ini di dalam konstruksi hukum pidana sudah dijelaskan sanksi hukumannya cukup berat dan itu harus menjadi monitoring kita semua supaya proses hukum tetap berjalan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan hukum. Di mana peluang-peluang penyelesaian hukum adat dimungkinkan, tetapi dalam perspektif khusus hukum pidana, ini dimungkinkan jika deliknya adalah aduan, sifatnya ringan, dan tidak ada padanannya di dalam KUHP. Di luar itu tentu diharapkan memberikan keadilan maksimal kepada korban melalui proses peradilan hukum yang ada, tanpa meninggalkan kearifan dan nilai-nilai luhur di dalam masyarakat adat yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dan harapannya tentu upaya-upaya dan dukungan bersama kelompok perempuan, masyarakat yang peduli, ini akan semakin mendorong penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang baru. Saya kira demikian dari saya, karena ini waktu juga yang membatasi kita semua. Semoga berikutnya tidak hanya dengan koalisi perempuan dan keadilan, mungkin dengan gerakan-gerakan perempuan yang lain. Dan perlu juga saya informasikan di setiap hari Selasa di depan kantor DPRD ya, di depan kantor DPRD Kalimantan Timur, itu kawan-kawan perempuan menyelenggarakan aksi bersama untuk mendorong pengesahan Undang-Undang PKS yang ini memang faktanya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dan pelanggaran hak-hak kemanusiaan itu terus terjadi dan ini menjadi agenda penting kita bersama. Silakan masyarakat ikut bergabung di aksi Selasaan dan ikut menandatangani petisi yang disebarkan oleh Koalisi Perempuan untuk Keadilan. Saya kira demikian. Terima kasih kepada para narasumber. Tadi ada Ibu Mai Kristi, ada Ibu Orin Gustandini, ada Ibu Erika Siluk, dan Ibu Yulita, serta kawan-kawan yang ikut peduli dan bergabung di sesi kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa dan bersama-sama mendorong perlindungan dan pemberian keadilan kepada perempuan. Saya kira demikian. Mohon maaf dari saya jika ada salah kata dan salah ucap. Semoga proses ini akan terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.